Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepanjang jalan Elena diam membatu. Ia bingung mau bicara apa. Suasana di dalam mobil itu begitu dingin. Katakan, alamatmu di mana? Elena buru-buru memberikan alamatnya. Ia langsung menyebutkan di mana ia tinggal. Setelah hampir setengah jam, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah susun. Elena langsung turun dan mengucapkan terima kasih. Melihat Elena turun dari sebuah mobil mewah, tetangga rusun Elena yang ada di sana langsung menarik lengan gadis tersebut. Ia menyeretnya paksa. Mana uangnya? Elena langsung memberikan uang yang ia dapat hari ini. Ini masih kurang, gadis sialan, pekik wanita yang rambutnya masih dirol tersebut. Elena belum punya, Tante. Kalau begitu, ambil barang-barangmu sekarang dan bawa pergi anak itu. Kepalaku rasanya mau pecah mendengar bayi itu menangis seharian. Tapi Tante, tidak ada tapi-tapian. Cepat kemasi barang-barangmu. Jangan begitu, Tante. Beri Elena waktu lagi. Nanti kami tidur di mana? Apa urusannya dengan saya? Pokoknya malam ini tinggalkan tempat ini. Masih banyak yang mau sewa. Ini sudah malam. Kami mau tidur di mana, Tante? Elena terus memohon. Ia memegang lengan wanita itu. Namun wanita tersebut malah menghempaskan Elena, membuat gadis itu tersentak dan terhuyung hampir jatuh. Untung saja Alung langsung menangkap Elena. Berapa? Tanya Alung yang ternyata tadi menguping. 5 juta. Alung kemudian berjalan ke arah mobil. Ia meminta uang pada Pak Raffi. Karena mana punya Alung uang cash sebanyak itu, Pak Raffi pun mengambil sesuatu dari dashboard, mengeluarkan amplop, dan mengambil beberapa lembaran. Terima kasih. Orang yang dipanggil Tante oleh Elena itu lalu pergi dengan membawa uang yang ia kipas-kipas ke wajahnya. Sementara Elena, ia merasa tidak enak. Terima kasih, teriak Elena saat melihat Alung yang berbalik dan pergi meninggalkan area rusun dengan tanpa kata. Pagi harinya, di sebuah perumahan yang asri dan damai, Mbak Ros sedang menggendong balita. Ia sedang belanja di tukang sayur yang kebetulan lewat depan rumah. Mbak Kanina mana? Kok akhir-akhir ini jarang keluar rumah? Tanya tetangga Kanina pada Mbak Ros. Ada, lagi di rumah. Jawab Mbak Ros singkat, karena ia sedang memilih sayuran sambil menggendong Ara Juwita Dinata, putri kedua Kanina. Oh, kirain kenapa-kenapa, kok jarang kelihatan, Mbak? Gak kenapa-kenapa, Bu, cuma lagi ngidam, malas keluar rumah. Ara mau punya adik? Iya, banyak anak banyak rezeki. Bang, ini udah, tolong bungkus. Setelah belanja, Mbak Roh masuk ke dalam rumah. Dilihatnya Kanina sedang rebahan di sofa. Gimana? Masih pusing? Masih, Mbak. Klek. Gara keluar dari kamar. Ia kemudian duduk di sisi Kanina. Ke dokter sekarang ya? Enggak, Mas. Nanti saja. Mas kan lagi sibuk. Itu bisa ditinggal, bagi Mas kalian yang paling penting. Gara mengusap perut Kanina, istrinya sudah hamil lagi. Ia merasa bahagia sekaligus bangga. Bahkan Ara baru 2 tahun lebih sedikit, tapi Kanina hamil lagi. Benar-benar prestasi membanggakan bagi pria itu. Di sebuah rusun yang sederhana, malam ini Elena bisa tidur dengan sedikit tenang. Untuk 1 bulan ke depan, ia tidak perlu memikirkan uang sewa. Besok ia juga bisa kembali ke sekolah. Dan kini matanya tertuju pada bayi kecil yang sudah terlelap, bayi yang belum genap berusia 30 hari. Elena harus mencari uang yang banyak untuk membayar orang yang merawat bayi itu setiap hari. Dan juga untuk membayar beberapa hutang yang ditinggalkan sang ibu setelah melahirkan bayi itu. Ya, bayi itu adalah adik Elena. Namun, karena sang ibu yang sering mendapat KDRT semasa kehamilan, membuat ibunya harus melahirkan sebelum waktunya. Ditambah luka fisik dari ayah sambung, membuat kondisi sang ibu lemah dan akhirnya Elena harus merelakan sang ibu.
Gadis yang masih duduk di bangku SMK itu kini memiliki tanggung jawab berat dalam pundaknya. Ia harus menyanggah hidupnya sendiri dan juga adiknya yang masih bayi. Apalagi sang ayah sambung, ia sama sekali tidak peduli, hanya suka minum-minum dan main wanita. Terabai tanpa wali, Elena berusaha bisa berdiri di kakinya sendiri. Pekerjaan apapun akan ia lakukan demi menyambung hidupnya dan hidup si bayi. Esok harinya, matahari terlihat malu-malu bersembunyi di balik awan yang mendung. Langit pagi ini sedikit muram, semuram hati Elena. "Mbak, dia panas sekali. Saya nggak berani jaga hari ini. Takut rewel kayak kemarin. Seharian nangis terus. Sebaiknya Mbak bawa ke rumah sakit." Elena terlihat bingung ketika pengasuh sementara bayi itu angkat tangan. Padahal ia akan berangkat sekolah. Uang pun hanya tersisa 50.000. Lalu mau ke rumah sakit pakai biaya apa lagi? Elena gelisah mencoba memeras otak bagaimana caranya agar bisa membawa bayi itu ke rumah sakit, sedangkan ia tidak memiliki uang yang cukup. Dengan terpaksa, ia mencari sang ayah. Ia tahu biasanya ayahnya mangkal di mana. Dengan pakaian seragam SNK, Elena nekat mencari sang ayah. Bagaimanapun juga, itu darah daging ayahnya yang terkenal pemarah tersebut. Di sebuah gang sempit di kawasan yang ramai penduduk, Elena menanyai satu persatu orang yang ia temui. Apakah melihat Pak Didi, ayah yang suka KDRT dan hobi minum-minum itu? Dari belasan orang yang ia tanya, tidak ada yang tahu. Elena berjalan ke sana kemari, mencari dengan tak pasti. Hingga siang hari, Elena mulai putus asa, tidak tahu harus kemana lagi. Sedangkan sang bayi pasti sudah menunggu untuk segera ditangani. Terlalu banyak pikiran, Elena menyeberang sampai tidak sadar bahwa lampu hijau sudah menyala. Gadis itu terlihat sangat kacau. Usianya yang belia harus menghadapi masalah yang begitu berat. Setelah caci maki dari beberapa pengendara, Elena memejamkan mata dalam-dalam. Kemudian berjalan kembali, bukannya pulang. Elena malah mencari seseorang. Bukan juga sang ayah sambungnya, tapi seseorang yang bisa membantunya menghasilkan uang dengan cepat. Di sebuah lobi hotel bintang 5 yang cukup terkenal di kota itu, terlihat Elena memakai baju yang cukup menarik perhatian kaum Adam. Elena sepertinya sudah benar-benar putus asa, tidak memiliki apapun. Sepertinya ia menawarkan apa yang ia miliki satu-satunya. Gadis yang masih perawan itu akan mendapat bayaran tinggi malam ini. Ini adalah kali pertama Elena harus menjual apa yang ia miliki satu-satunya. Daripada bayi itu mati, Elena memilih mematikan harga dirinya. Jangan tanya bagaimana perasaan Elena malam ini. Hati gadis itu menjerit minta diselamatkan. Kakinya gemetar saat akan masuk dalam lift. Ia ingin mundur, tapi Elena sudah mendapat bayaran 30% di awal. Bila ia kabur, maka Tante Nana akan mengejarnya sampai ke lubang neraka. Dilema, akhirnya kakinya tetap melangkah, dan saat pintu lift akan tertutup, sebuah tangan mencoba menghalangi. Seorang pria bermata sipit masuk dan berdiri di sebelahnya dengan tenang dan dingin, seolah mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Sudut mata yang lentik itu nampak melirik, memindai dari atas sampai kaki pria yang berdiri tepat di depannya. Elena tahu betul siapa pria itu. Pria tersebut adalah orang yang menolong dirinya berkali-kali, namun mau menyapa tapi canggung. Akhirnya keduanya sama-sama terdiam, apalagi Alung kurang begitu memperhatikan siapa yang bersamanya dalam lift. Suasana cukup tenang, hingga Elena keluar lift terlebih dahulu. Ia keluar dengan ragu, berharap pria itu kembali menolong dirinya kali ini. Tapi harapan tinggal harapan, karena begitu ia keluar, pintu lift langsung kembali tertutup. Gadis itu pun mau tidak mau menuju kamar yang sudah di-booking oleh Tante Nana untuknya dan untuk pelanggan yang sudah memesan Elena. Meski sangat takut dan ingin lari jauh, bayangan bayi kecil yang ditinggalkan oleh sang ibu membuat kaki Elena kuat terus melangkah. Tok tok tok,
Cukup lama ia terdiam di depan pintu, sampai kemudian seseorang membuka pintu dari dalam. Pria tua yang pantas jadi bapaknya Elena. Elena? Gadis itu kemudian mengangguk. Tubuhnya menolak untuk masuk, tapi lengannya langsung ditarik begitu saja oleh pria yang sudah memesan dirinya tersebut. "Mandilah dulu, saya tidak suka bau parfummu," ujar pria itu. Elena melihat ke sekeliling. Sepertinya pria ini bukan pria biasa, mungkin pejabat atau orang penting. Terlihat dari jas dan kemejanya yang digantung rapi di salah satu sisi ruangan. "Cepatlah, saya tidak punya banyak waktu," seru pria itu sambil mendorong tubuh Elena masuk ke kamar mandi. Semakin gelisah, Elena menyalakan keran air, tapi tidak langsung mandi. Ia malah sengaja mengulur waktu, karena jujur ia merasa jijik bila harus dekat-dekat dengan pria itu. Apalagi ia kan masih gadis, masih lugu dan polos. Elena mau pekerjaan ini karena terpaksa. Mau minta tolong pada siapa? Adiknya yang masih bayi butuh dibawa ke rumah sakit. Bingung, akhirnya ia terjebak dalam lembah nista.